Oke, setelah kita melakukan ANOVA, maka uji yang berikutnya yang tadi juga sudah dilakukan di SPSS yang tadi, maka kita mau sudah mengetahui bahwa ada perbedaan, salah satu ada yang berbeda, maka kita lanjutkan dengan prosedur dengan namanya Tukey-Kramer, yaitu untuk untuk mencari tahu populasi mana, rata-rata populasi mana yang sangat berbeda secara signifikan. Dan ini dilakukan setelah kita menolak hipotesis nol dari hasil ANOVA. Nah, dalam Tukey-Kramer itu kita menggunakan perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan rata-rata absolut, perbedaan rata-rata absolut dari range yang kritis. Jadi antara mu1 dengan mu2 dan mu3 dan seterusnya. Misalnya di sini mu1 sama dengan mu2, mu3-nya berbeda. Nah, mana berbedanya berapa? Itu bisa kita gunakan prosedur Tukey-Kramer. Untuk ini kita harus membuat 3 asumsi tentang data yang digunakan dalam F-test ANOVA, yaitu dia harus random dan independen dari satu sampel yang terpilih, dan dia harus tersebar normal, di mana grup C dari sampel yang dipilih pada 3 kelompok tadi, atau kelompok sebanyak C tadi, itu harus terpilih secara normal. Kemudian ada lagi yaitu syarat homogenitas dari varian. Varian dari C juga 3 kelompok tersebut atau beberapa kelompok tersebut adalah sama. Dan ini bisa diuji dengan namanya Levin test. Jadi ada Tukey, ada Levin test. Nah, keacakan dan kebebasan dari data tersebut merupakan asumsi yang penting. Jadi eksperimen, validitas dari eksperimental tergantung sampling yang acak dan proses yang acak pula. Penetapan keacakan tersebut untuk menghindari bias dari hasil akhirnya. Jadi dengan asumsi tersebut maka kita bisa menarik kesimpulan dari ANOVA yang telah dihasilkan. Asumsi dari normalitas dari ANOVA, jadi one way ANOVA F-test itu harus sangat ketat sekali untuk menginginkan bahwa datanya harus berdistribusi normal. Selama distribusinya itu tidak mempengaruhi tidak, as long as distribution are not greatly effective, maka large sample atau jumlah sampel yang besar dan level signifikan F-test itu juga tidak akan berpengaruh. Normalitas dapat diakses melalui plot dari normal probability atau dengan box plot. Ini alat-alat ujinya. Kita lanjut ya. Jadi jika asumsinya dilanggar, maka jika normalitas asumsi yang dilanggar, maka kita gunakan uji lain, namanya uji ranking Kruskal-Wallis. Lihat bab 12.5 nanti ya. Kemudian jika equal variance-nya yang violated atau yang dilanggar, maka kita menggunakan pengujian varian yang berbeda seperti yang di bab 10.1 dengan uji masing-masing. Jika baik varian normalitas maupun equal varian yang terlanggar,
maka kita harus mentransformasi datanya. Lihat di bab 2 dan bab 3. Ya. Nah, untuk uji Levin ya dengan homogenitas varian, maka uji-ujinya itu mengasumsikan bahwa varian dari masing-masing populasi adalah sama. Jadi kita definisikan hipotesisnya, hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya H0 sama dengan varian 1 kuadrat sigma kuadrat 1, sigma kuadrat 2, atau varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan varian lainnya. Sedangkan alternatifnya tidak seluruh varian sama. Kedua, hitung nilai absolut dari masing-masing nilai dan carilah median masing-masing kelompok. Yang ketiga, lakukanlah ANOVA dengan selisih absolut tersebut. Ini adalah dalam Levin test. Ya, jadi uji asumsinya hipotesis, kedua lakukan perhitungan nilai absolut dari perbedaan masing-masing, kemudian lakukan ANOVA dengan untuk nilai absolut tersebut. Contoh di sini Levin test dari median ini. H0 sama dengan varian 1 tidak sama dengan varian 2 sama dengan varian 3. H1 tidak semua varian sama. Maka kita cari dulu median. 1, 2, 3 ini kan udah diurut ya. 2, 3, 7, 2, 4, 1, ini 2, berarti yang tengah-tengah. Karena kebetulan 5, langsung kita ambil nilai yang di tengah ini. Ya. Ini mediannya. Kemudian kita hitunglah 237 dikurangin 251 sama dengan 14. 241 dikurang 237 dikurangin 251 sama dengan 14. 241 dikurangin 51 sama dengan minus 10 diabsolutkan jadi 10. 251 jadi 0. Ini adalah absolute difference. Nah, nilai absolut ini kita lakukan uji ANOVA. Dan hasil dari ANOVA kita peroleh bahwa dia menghasilkan F kritis sekian, nilai F-nya 0,092 dan p-value-nya besar sekali, 0,915. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat bukti yang cukup bahwa ada perbedaan dari variansnya. Kita ingin bahwa variansnya sama, dan ini sudah terbukti bahwa variansnya sama. Ya. Tidak cukup bukti bahwa ada perbedaan dari varians. Karena dia besar sekali, maka dikatakan variannya equal. Hal ini sama dengan yang diinginkan bahwa uji ini variannya harus equal. Nah, pada saat F-test ini secara statistik signifikan, maka F-test ditolak, sehingga Anda dapat menyimpulkan bahwa setidaknya rata-rata populasinya berbeda dari satu sama lain. Nah, sekarang kita tentukan yang mana yang berbeda. Yang mana berbeda ini kita tentukan dengan Tukey-Kramer multiple comparison dengan menggunakan prosedur ANOVA untuk menjawab ini. Nah, dalam Tukey-Kramer critical range itu kita cari key upper tail dari critical value dari distribusi studentized range untuk mean square within group dibagi 2 kali 1 per NJ dibagi 1 per NJ aksen. NJ aksen adalah sampel size masing-masing kelompok. Ya. Untuk mencari ini di mana ada di appendix E7 tabelnya. Di buku ya. Nah, ini contohnya. Tukey-Kramernya 251 dan seterusnya, kita cari selisih absolutnya. Selisih absolutnya. Dari selisih absolutnya kita cari Q-A-nya, degree of freedom-nya adalah 3,77.
Kemudian dari situ kita tahu bahwa C-nya, jumlah kelompoknya adalah 3, jumlah N kurangin C-nya adalah 12, degree of freedom, kita cari di dalam tabel. Kemudian kita lakukan, hitung berapa critical value-nya, ketemunya 16,235. Ini kita bandingkan dengan perbedaan masing-masing kelompok. Nah, seluruh perbedaan kelompok tersebut terdapat bahwa ini lebih besar semua daripada perbedaan kritis, berarti dia semuanya berbeda. Nah, dari berbeda tadi kita bisa menyatakan bahwa memang ada perbedaan antara, jadi 95% dapat dipercaya, dengan tingkat kepercayaan yang 95%, kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan kelompok 1 lebih tinggi dari kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 2 lebih tinggi dari kelompok 3. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Halo? Jadi kita lakukan uji Levin, kita lakukan itu Tukey-Kramer untuk mencari perbedaan. Jadi dalam ANOVA yang paling penting adalah satu, kita harus lakukan ANOVA, kemudian kita lakukan uji Levin test untuk dengan asumsi yang tadi tidak boleh terlanggar, kemudian kita